Berjumpa kembali dalam program Happiness Moment dan kita masuk ke sesi kedua ya. Tadi yang pertama saya sudah bahas bagaimana Paulus memilah-milah pengertian dari kasih ini kepada jemaat di Korintus karena ada sesuatu yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman tentang kasih. Dan kali ini kita akan belajar apa yang menjadi bagian penting. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Silakan dibaca dulu ayat 4 dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yes, oke. Kasih itu sabar. Ya saudara, apa yang maksud dengan sabar? Mari kita belajar lebih mendetail lagi tentang kata-kata ini. Kasih itu sabar. Di dalam hidup ini ada banyak hal keadaan yang membuat seseorang tidak bisa sabar. Ya saudara, kita tahu sendiri ya. Contoh, kita bekerja begitu keras tapi kita punya gaji belum turun-turun, rasanya kita nggak sabar. Atau kita mau pergi kemana, kita menunggu orang yang perjanjian sama kita dan dia belum datang sama kita juga belum datang, rasanya nggak sabar. Atau situasi kondisi ekonomi, apapun yang kita lalui, kadang-kadang kita nggak sabar saudara. Tetapi dalam bahasa Yunani, bahasa asli sabar itu yang artinya adalah makro haime ini adalah kata sabar. Jadi makro haime, sabar saudara. Sabar ini adalah apa? Bukan berarti ya sudah saya sabar aja ya wes saya sabar. Enggak saudara. Tapi kata makrot haime ini adalah terus menerus. Nah saudara, terus menerus lakukan satu sikap yang dimana engkau tabah di situ. Saudara lihat itu? Engkau tekun di situ dan tentu engkau bisa bertahan. Nah itu kata asli yang dikatakan di dalam bahasa Yunani ya, makro haime. Makro haime ini adalah terus menerus mengerjakan kesabaran dalam tabah, dalam tekun, tidak mudah untuk emosi atau marah, tetapi tetap bertahan. Ini yang saya katakan. Jadi sabar itu bukan berarti ya wes lah oke. Tapi di hati itu dongkol, di hati itu marah, nggak bisa. Jadi sabar itu lebih kepada hati saudara yang tabah, tidak mudah marah ya. Saudara tetap bertahan dan tetap tekun karena itu adalah nilai prinsip dari kedewasaan spirit saudara. Kedewasaan roh kita. Jadi harus terus menerus mengerjakan sabar. Ada orang berkata, ya aku nih masih manusia, sampai kapan aku bisa bersabar? Nah mari saudara dengar ini, sabar itu tidak ada batas waktu. Saudara dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa. Nah itulah sudah selesai. Arti dalam dunia ini kita perlu apa? Tabah. Dalam dunia ini kita perlu tekun. Dalam dunia ini kita perlu tidak mudah marah. Dalam dunia ini kita perlu bertahan dan bertekun. Kita baca ayat-ayat ini ya, tentang arti dari makro haime atau sabar yang dimaksud oleh Paulus. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Haleluya. Kitab Ibrani 6 ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat ini dan kita akan mengerti apa yang Alkitab katakan ya. Silakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Haleluya, lihat ya. Dengan sabar Abraham menanti, lalu ada kalimat berikut, dengan demikian dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Arti sabar itu adalah terus menerus mengerjakan ketekunan saudara, bertahan dalam iman saudara, Amen. Tetap tabah dan Amen. Tidak mudah menyerah. Ya. Haleluya, oke? Okay? Jadi Abraham bisa bersabar di situ sampai dia menanti dan melihat Tuhan bergerak memberi jawaban. Itu sabar. Jadi kalau saudara bertanya, sabar sampai kapan? Aku masih manusia. Nggak ada batasnya. Sampai aku melihat Tuhan buat sesuatu buat saudara. Yes, itulah jawaban. Seperti Abraham menerima jawabannya. Yakobus 5, mari kita baca sebentar. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, Yes. dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur Yes. dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sabar, teguhkan hatimu. Kalau petani aja ya, kalau dia menabur benih, dia harus tunggu. Nggak mungkin dia nabur benih, dia pulang ke rumah, dia cuek. Nggak tahu itu sudah bertumbuh apa belum. Dia cuek. Nggak, namanya petani nabur benih, dia akan nunggu. Supaya apa? Masa penuaian itu dia akan menuai hasilnya. Sama, itu prinsip dari sabar. Haleluya, amin. Jadi kalau saudara hari ini nggak gampang marah, nggak bisa sabar, mari belajar dengan saya. Kita belajar bersama-sama mempraktekkan firman Tuhan ini. Jadi sabar itu terus menerus bersabar, ya, tabah dan tekun, tidak mudah menyerah, nggak mudah marah, tetap bertahan di dalam iman saudara. Oke? Nah, di tengah situasi jemaat yang rentan dengan perselisihan yang terjadi di Korintus ini, Paulus menasihati mereka untuk menahan diri dari kemarahan. Perbedaan pendapat-pendapat tidak boleh berujung pada pertikaian. Ada banyak kita yang melakukan macam-macam acara dan sesuatu, ada perbedaan tetapi ujung-ujungnya pertikaian. Lalu, aduh gampang banget banyak orang bilang aku mengundurkan diri. Come on! Ibrani bilang kalau ada orang mengundurkan diri dari panggilan Tuhan, dari pelayanan, maka Tuhan gak berkenan dengan orang itu. Nah, ini perlu diketahui saudara. Tetapi ada banyak orang mengundurkan diri karena ego masing-masing. Ego saudara. Mari cek, panggilan Tuhan gak pernah salah buat kita, amin. Tapi kalau kita harus terproses karena ada bagian-bagian yang perlu dipahat, kita ikuti prosesnya. Tapi jangan pernah kita tinggalkan panggilan Tuhan. Kita baca dalam firman Tuhan 1 Korintus 8 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan Haleluya. bagi mereka yang lemah. Yes. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, Ya. bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Iya. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara lihat ini. Jadi kalau kita itu artinya ya punya pengetahuan besar tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan sudah oke, tapi rupanya kita nggak bisa praktekin sesuatu. Kita nggak bisa praktekin dengan pengetahuan kita menjadi maaf kata bodoh, dan orang-orang yang baru mengenal Tuhan karena mereka melihat kita, mereka bilang oh kamu gitu. Akhirnya dia ikut apa yang kita lakukan, dan akhirnya keselamatan akan menjadi sia-sia bagi orang itu karena dia sebenarnya mau melihat dan mencontohi kita menjadi role model, itu maksudnya. Tapi akhirnya rupanya kita nggak bisa menjadi contoh. Cuma gara-gara apa? Kita nggak belajar sabar. Kita gampang cepat sekali marah, cepat sekali emosional. Kita belum bisa menguasai diri kita. Teguran kepada mereka yang bersalah harus terjadi, ya, karena Paulus ingin bilang kalau kamu punya tingkatan itu sudah dewasa, kamu tunjukkan hidupmu jadi berkat, itu intinya. Ya, jangan sampai kita keluar dari jalur Tuhan, ya. Makanya dia katakan juga bahwa tegurlah mereka yang bersalah kalau memang dalam kebenaran mereka itu hidupnya nggak tertib. Kita mesti belajar mengerti bahwa ini adalah firman yang kita harus lakukan, menolong mereka yang sebenarnya punya kebiasaan, habitnya mereka yang merusak apa yang baik, pekerjaan Tuhan pun mereka rusak. Kita perlu menegur mereka supaya mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka boleh menerima kasih karunia. Kita baca ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 dan 15. Oh, haleluya ya. Semakin seru. Mari kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan katakan. 1 Tesalonika 5:14-15. Demikianlah firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, Haleluya. tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, Ya. hiburlah mereka yang tawar hati, Ya. belalah mereka yang lemah, Ya. sabarlah terhadap semua orang. Ya. Ayat 15, perhatikanlah
supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Iya. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing Iya. dan terhadap semua orang. Nah, ini perbuatan dari kasih. Dan ini menunjukkan sikap kerohanian yang sudah cukup matang sekali. Dan Tuhan mau kita sampai di arah itu. Ingat tadi sabar itu adalah terus menerus, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Mari kita baca karena semua ada dalam firman Allah, ya. Ada dalam firman Allah. Perlu saudara membuka dan membacakannya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakan apa yang salah. Kalau memang engkau adalah hamba Allah, tetap kuduskan dirimu karena engkau penyampai firman. Itu maksudnya. Tapi tetap nyatakan yang salah, tegurlah mereka supaya itu adalah bukti kasih bahwa engkau tidak mau mereka mengalami kesia-siaan, hidup di dalam kesia-siaan. Tetapi hari-hari ini banyak orang, ya, semakin terpuruk kita semakin kayak sungkan untuk mau tegur karena kita takut kita dipikirkan salah. Harus dibuang, saudara. Karena Tuhan tahu hatimu. Yes. Tuhan tahu hatimu ingin membawa orang ke jalan kebenaran. Amin. Masalah dia suka kepada engkau itu bukan urusanmu. Ya. Tapi urusanmu sebagai orang benar adalah engkau menyatakan kesalahan, menegur mereka yang gak tertib dalam hidup akan Tuhan, ikut Tuhan, supaya engkau sedang menyelamatkan jiwa mereka. Dan itu adalah bukti kasih. Yes. Ya, makanya Tuhan bilang kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah artinya? Ya, orang-orang di luar sana melakukan hal yang sama. Tetapi waktu engkau, ya, boleh mengasihi orang yang mungkin tanda kutip tadi membenci engkau karena engkau menegur, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Kasih itu berjalan terus. Dan karena kasih itu enggak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Haleluya. Jadi kalau engkau merasa ditekan, ditegur, dimarahi dan dibenci orang karena sebuah teguran yang engkau buat, it's okay. Katakan sama-sama, it's okay. Saudara, ya, haleluya. Karena kita perlu berjalan dalam firman Allah. Amin. Itu adalah bukti kasih. Paulus sendiri memberikan teladan ini dalam pelayanannya. Dia berkata, aku bertekun, aku bersabar. Orang menghina, orang memenjarakan saya bertekun. Saya tetap membawa kematian Yesus sebagai bukti. Amin. Bahwa aku kuat karena itu. Yes. Haleluya. Jadi saudara itu jangan lagi pusingkan soal-soal dunia, ya saudara. Karena nama baik kita itu Tuhan yang punya, Tuhan yang tanggung. Jadi mari kita belajar melihat perbuatan-perbuatan kehidupan kita yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 6. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yes. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, Haleluya. dalam penderitaan, Haleluya. kesesakan dan kesukaran, Haleluya. dalam menanggung derah, dalam Haleluya. penjara dan kerusuhan, Haleluya. dalam berjerih payah, Haleluya. dalam berjaga-jaga dan berpuasa, Haleluya. dalam kemurnian hati, Haleluya. pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, Haleluya. ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, Haleluya. sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, Haleluya. sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, Haleluya. sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, Haleluya. sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Yes. Haleluya. Haleluya. Ini Paulus menunjukkan sikap kasih yang sempurna yang kita Amin. harusnya ada di situ. Yes. Dia nggak pusing lagi dengan hal dunia, karena bagi dia sudah mendapatkan segala-galanya, yaitu kasih Tuhan yang sempurna buat dia. Dan dia mau supaya anak-anak rohaninya semua mengalami kasih itu. Yes. Saat mereka belum bertumbuh dalam kedewasaan, sedapat-dapat mungkin dia menegur mereka dengan kasih, supaya apa, mereka kembali ke jalan Tuhan, ya. Nah, di zaman ini mungkin saudara menegur mereka semua, ada orang-orang yang saudara kasih tapi saudara dianggap tidak baik. Ya nggak apa-apa, dengar dari Paulus, ya, di penjara, dihina dan segala macam, tapi mereka tetap berjalan dalam rencana Tuhan, tetap memberitakan Injil dan tetap melakukan bagian mereka. Orang-orang yang ada di dalam cover rohani mereka terus bentuk mereka menjadi indah
tetap membangun mereka dengan luar biasa. Amin. Dan ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11. 2 Timotius 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, Haleluya. cara hidupku, Yes. pendirianku, Yes. imanku, kesabaranku, Haleluya. kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang aku telah derita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku Yes. daripadanya. Tuhan telah melepaskan Amin. aku daripadanya. Perlu kita aminkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah saudara, mari kita lihat bahwa ada nilai-nilai praktek kasih yang sebenarnya kita perlu belajar. Namanya juga belajar. Sebentar bisa, sebentar tidak bisa, tidak apa-apa. Tetapi niat saudara tetap mau belajar. Amin. Ya, karena Tuhan akan melepaskan kita dari semua penderitaan jerat yang bisa merusak jiwa saudara. Dan saya percaya bahwa kasih Bapa itu akan sempurna dalam jiwa kita. Nah oleh karena itu, ini yang dimaksud oleh Paulus tentang sabar. Waktu saudara belajar sabar, saudara mengerti prinsip firman Allah ini, dan sabar itu rupanya terus menerus dan ada pembuktiannya saudara. Bagaimana kita bisa menjadi sabar? Menyadari bahwa hidup kita ini adalah hasil dari kesabaran Tuhan, karena Dia mengampuni kita di tengah-tengah kita lagi berbalik dari Dia berbuat dosa pemberontakan, ya, tapi Dia menunjukkan kasih-Nya. Dan yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, ingat bahwa kasih Tuhan sudah turun dan nyata buat kita. Maka kita pasti akan mengalami kesabarannya yang kita bisa lakukan dalam Roh Allah itu. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin kita, karena hanya penyerahan diri yang benar-benar total dekat dengan Roh Kudus, maka itu mampukan kita untuk hidup dalam kesabaran. Kasih itu murah hati. Yang berikut, apa murah hati? Murah hati bicara kata kerja, bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan, positive thinking, engkau buat baik adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Paulus berkata, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan Yesus. Itu bicara sikap baik saudara. Murah hati, baik. Jadi apapun yang Anda lakukan, ya, Anda harus berpikir bahwa Anda sedang melakukannya kepada Tuhan. Ya, kebaikan yang dimaksud Paulus ini adalah satu tanda tindakan yang diwujudkan oleh karena kasih Yesus yang nyata di dalam kehidupannya. Dan itu yang Dia lakukan kepada semua orang. Mari kita belajar, lakukan apapun, lakukanlah seperti untuk Tuhan, karena kita mendapatkan kasih sayang Tuhan. Orang yang mendapatkan kasih sayang Tuhan akan tinggal di dalam kemenangan yang luar biasa. Sabar dan murah hati adalah nilai paling penting untuk kita bisa belajar dalam mempraktekkan apa arti dari kasih. Dan kasih itu nggak cemburu. Kita tahu cemburu ini ada dua kemungkinan. Cemburu karena dia urapi oleh Tuhan, Tuhan saya mau juga, itu positif. Tapi kalau kebanyakan orang cemburu karena iri hati, cemburu karena apa? Kok dia bisa punya ini, saya nggak punya itu. Dan mulai ada muncul rasa marah, rasa geram. Nah ini yang gak benar. Jadi stop cemburu iri hati yang dimaksud. Stop untuk berpikir negatif. Stop untuk melakukan sesuatu yang bukan memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi arti yang negatif ini adalah zelo. Lebih tepat dipahami sebagai iri hati. Jangan zelo. Kalau bahasa ini siapa? Jangan galau. Jangan iri hati. Anda galau karena iri hati. Bahaya saudara ya. Hati yang kering, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi hati yang gembira obat yang mancur. Jangan iri hati. Kita belajar untuk melihat kepada prinsip-prinsip Allah yang menyelamatkan kita. Karena iri hati membuat kita akan mengalami penderitaan yang merusak jiwa kita. Kesadaran untuk bisa mengalami kehidupan yang memuliakan nama Tuhan akan membuat engkau sadar bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu ya mengharapkan segala sesuatu, dan kasih itu menerima. Artinya iman kita bergerak di sana sehingga tulang-tulang kita dikuatkan dan kita menjadi orang-orang yang tidak berjalan dalam kebodohan
manusiawi kita dengan hati yang bebal. Tapi kita mau belajar praktekkan isi hati Tuhan dalam firman-Nya yang kita baca hari ini, bahwa kasih, ayat yang ke-7 menjelaskan di situ, menutupi segala sesuatu, dan kita melihat kepada rencana Tuhan yang besar dalam kasih ini, bahwa tidak ada yang bisa membuat kita jauh dari kasih Bapa. Oleh karena itu mari praktekkan kasih ini, karena kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Stay tune di sini, kita akan lanjut setelah